Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk terus belajar. Pada hari ini, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu persatuan dalam perbedaan. Sebentar lagi, kita akan merayakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, adik-adik sudah tahu atau belum? Naskah teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, naskahnya bisa adik-adik lihat di layar sebelah kiri. Di situ terdapat naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tahukah kalian tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk kita bahas bersama-sama. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Pada akhirnya, Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suparjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Pada saat itu, hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gofar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Setelah mendengar penjelasan dari yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, selanjutnya adik-adik bisa mencoba membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Contohnya, adik-adik bisa membuat pertanyaan dari kata tanya apa, yaitu peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945? Jawabannya, pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang, dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat atau tentara sekutu. Kemudian, contoh lainnya kata tanya siapa?
Contoh pertanyaannya yaitu, siapa yang menyusun teks proklamasi? Jawabannya, penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suparjo. Kemudian pada kata tanya di mana, adik-adik bisa membuat contoh pertanyaan yaitu, di mana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Adik-adik bisa membuat pertanyaan lain dengan kata tanya yang sudah disediakan pada kolom-kolom di layar. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, adik-adik sudah tahu atau belum apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yuk kita bahas bersama-sama. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Makna yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Makna yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bunga teratai. Adik-adik pasti sudah tahu kan bagaimana bentuk dari bunga teratai? Nah, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai memiliki bentuk daun yang bundar dan lebar. Fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai juga memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Adik-adik bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana berdasarkan bacaan bunga teratai. Contohnya, pertanyaan menggunakan kata tanya apa. Apa fungsi daun teratai yang berbentuk bundar dan lebar? Jawabannya adalah daun teratai berbentuk bundar dan lebar berfungsi untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya yang
akan berdampak pada saat penguapan air dan fotosintesis. Adik-adik bisa berkreasi sebanyak mungkin untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya yang sudah ada di dalam kotak. Nah, kita sudah pada akhir pembelajaran 1. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama apa yang sudah kakak jelaskan dari awal hingga akhir. Kakak berharap adik-adik bisa memahami materi pembelajaran pada hari ini. Terus semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.